Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dan jangan kegelapan menuju zaman yang terang dan nabi yang Islam. Di sini saya Fitria Fatimah Hibah dengan NIM 212101400020 yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Dan di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ilmi, yang kedua ada Tarisa, Hasanah dan juga Rohman. Baik, saya akan membacakan rangkaian acara diskusi pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi, yang ketiga yaitu tanya jawab, yang keempat yaitu feedback dari dosen, yang kelima yaitu penutup. Langsung saja untuk memasuki sesi yang pertama yaitu sesi pembukaan. Marilah kita buka bersama pertemuan kali ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi. Kepada yang bertugas saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maufiratul Hasanah, NIM 212101404010. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tujuan pembelajaran. Teman-teman bisa dilihat di dalam PPT, apa itu tujuan pembelajaran? Ada yang bisa bantu membaca? Ya, monggo. Tujuan pembelajaran merupakan titik awal yang sangat penting dalam pembelajaran sehingga baik api maupun jenisnya perlu dipahami betul oleh setiap guru atau calon guru. Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang harus dirumuskan oleh guru dalam pembelajaran karena merupakan sarana dari proses pembelajaran. Sasaran dari pembelajaran. Nah, baik. Teman-teman, tujuan pembelajaran itu harus disiapkan oleh seorang guru atau calon guru sebelum dia memasuki dalam pembelajaran atau akan mengajar. Itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Seperti itu. Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa. Alhamdulillah. Next, Mbak Umi. Mas Haris, minta tolong dibacakan. Nilai-nilai tujuan di dalam pengajaran diantaranya: 1. Tujuan pendidikan mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. 2. Tujuan pendidikan memberikan motivasi kepada guru dan siswa sehingga pengajaran berlangsung lebih cepat dan efisien. 3. Tujuan pendidikan memberikan panduan dan petunjuk bagi guru dalam merancang pembelajaran dalam rangka memilih serta menentukan metode dan alat mengajar atau menyediakan lingkungan belajar bagi siswa. Yang keempat, tujuan pendidikan penting dijadikan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar. Dalam arti pengajaran dinilai berhasil pula siswa telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Baik, terima kasih. Tujuan yang pertama yaitu tujuan pendidikan mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Sebenarnya saya ini agak kurang paham teman-teman tentang tujuan pembelajaran. Tapi kalau untuk praktek dalam membuat RPP, insya Allah saya sudah lumayan paham. Karena ternyata praktek itu lebih mudah. Nah, caranya praktek seperti apa? Praktek membuat tujuan pembelajaran itu akan lebih mudah jika kita sudah bisa membuat indikator. Nah, teman-teman sudah bisa membuat indikator? Bisa baca? Membuat tujuan pembelajaran itu lebih mudah karena misal indikatornya dapat mendefinisikan tentang kurikulum merdeka, misalnya seperti itu. Nah, tujuan pembelajarannya itu sangat mudah
dapat mendefinisikan tentang kurikulum merdeka. Mudah sekali bukan? Ya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya nanti biar ibu yang menambahkan ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu komentar yang selanjutnya yaitu kepada Mbak ini kami Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi dari presentator pertama. Yang kedua materi pembelajaran. Dapat dilihat di sana. Pengertian materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dikasih oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar organisasi yang ditetapkan. Jadi setiap siswa agar sangat mudah jadi melakukan itu memenuhi standar yaitu dalam 3 aspek itu harus dipenuhi oleh setiap murid. Dan menurut National Center ada 3 pengertian materi pembelajaran, yaitu 1 merupakan informasi atau alat dan teks yang diberikan oleh guru, instruktur, perencanaan dan keterangan implementasi pembelajaran. Dan yang kedua, segala bentuk bahan yang digunakan sehingga guru, instruktur dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, perangkat simulasi pembelajaran yang disusun secara sistematis menentukan sesuai yang utuh dari 2 kompetensi yang akan dibahas siswa dalam proses pembelajaran. Fungsi materi pembelajaran tersebut dikategorikan menjadi 3, yakni 1. Fungsi bahan ajar sebagai pendidik. Kedua, penerbitan berkala seperti harian. Mungkin sampai sini saya menjelaskannya. Baik, saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih, saya sampaikan kepada Mbak Uni. Baik, untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi bertanya karena jawabannya akan dijawab pada akhir sesi. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait tentang tujuan pembelajaran, silahkan. Kalau misalnya nggak sesuai sama indikatornya, tujuannya itu gimana, Mbak? Ya, tidak berjalan dengan lancar. Tidak semisal kan tadi saya sudah menjelaskan. Yang pertama, jelas jawab. Nah, Jadi indikatornya gagal. maksudnya tidak berjalan dengan baik. Materinya ada yang nggak berjalan dengan tidak sesuai dengan RPP-nya. Pada yang ingin bertanya, dipersilahkan teman-teman. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Hikmah dengan NIM 212110400003. Yang saya mau tanyakan itu bagaimana seharusnya kriteria penyusunan tujuan pembelajaran yang tepat, dan mohon berikan contoh berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dari penyusunan tujuan pembelajaran. Jadi, dalam prinsip penyusunan tujuan pembelajaran ini ada 4 prinsip teman-teman. Yang pertama yaitu audience, yang kedua yaitu behavior, yang ketiga condition, dan yang keempat yaitu degree. Jadi audience itu apa? Audience itu adalah siapa yang menjadi sasaran dan dari pembelajaran. Jadi siapa sih yang menjadi sasaran dalam pembelajaran itu? Siswa. Yang kedua yaitu behavior. Behavior itu adalah perilaku apa yang kita harapkan dapat ditunjukkan oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi dalam behavior ini adalah dirumuskan dengan kata kerja setelah frase kedua. Jadi dalam membuat tujuan pembelajaran kita hendaknya menggunakan kata kerja operasional atau kata kerja yang bisa ditaksir. Jadi siapa? Jadi menganalisis, menjelaskan, itu adalah kata kerja operasional. Dalam membuat tujuan pembelajaran yang pertama behavior, yaitu perilaku. Jadi kata awal yang digunakan dalam behavior ini adalah peserta didik dapat dan seterusnya. Jadi apa? Ketika kita menggunakan tujuan pembelajaran, kita harus menggunakan kata peserta didik dapat. Jadi semisal ketika menganalisis sesuatu, jadi contohnya nih, peserta didik dapat menganalisis
dalam pembelajaran itu kita harus menggunakan kata kerja operasional. Apa sih kata kerja operasional itu? Apa? Kata yang bisa ditafsir, kayak menjelaskan, menganalisis, itu kata kerja operasional. Selanjutnya adalah condition. Condition adalah kondisi di mana perilaku atau behavior ini ditunjukkan oleh peserta didik. Yang keempat adalah degree. Degree ini adalah kriteria atau tingkat penampilan seperti apakah yang kita harapkan dari peserta didik. Jadi misalnya nih, peserta didik diharapkan betul dapat mengukur jari-jari lingkaran tabung kertas dengan kebenaran 70%. Jadi apa yang kita harapkan dalam tujuan pembelajaran ini kepada peserta didik? Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat sampaikan. Selamat minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Kalisa. Baik, materi yang selanjutnya yaitu Mbak Nurul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan tujuan dan materi pembelajaran. Pertama yaitu menetapkan visi dan tujuan. Dalam pendidikan, visi dan tujuan pembelajaran menetapkan tujuan pendidikan nasional yang institusional, siswa kurikuler dan tujuan pendidikan. Nah, di dalam tujuan ini terdapat beberapa tujuan, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan umum dan tujuan khusus. Dengan adanya tujuan ini, jadi bagaimana agar siswa itu dapat paham dan mengerti terhadap materi yang akan kita sampaikan. Jadi dengan adanya tujuan itu, intinya agar siswa kita itu dapat paham dan mengerti terhadap materi yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu diagnosa hambatan dan peluang. Dalam diagnosa ini kita menganalisis terlebih dahulu hambatan seperti apa yang akan terjadi ke depannya dalam proses pembelajaran itu. Dalam hal itu juga kita harus mempersiapkan bagaimana cara untuk mengatasi hambatan tersebut dengan menggunakan peluang pembelajaran itu sebaik mungkin. Yang ketiga yaitu menilai kekuatan dan kelemahan. Adapun kekuatan di sini dapat berupa sumber daya manusia personal yang berfungsi sebagai penggerak dalam suatu kegiatan atau pembelajaran. Yang kedua, sumber daya material yang berupa fisik, seperti contohnya dalam pembelajaran itu ada papan tulis, bangku, meja, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada kelemahan. Kelemahan juga dapat berupa sumber daya manusia, contohnya keuangan, dan juga sumber daya material. Yang keempat, mengembangkan tindakan alternatif. Nah, di sini kepala sekolah maupun guru harus bisa memilih tindakan atau langkah-langkah yang terbaik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Yang kelima, mengembangkan rencana strategi. Dalam mengembangkan strategi, guru dalam mewujudkan rencana pembelajaran dengan berbagai unsur pembelajaran seperti tujuan, bahan, metode, alat, dan lain-lain agar dapat mempengaruhi peserta didik dalam kegiatan belajar dan juga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang keenam yaitu mengembangkan rencana operasional dengan menelaah pembelajaran yang ada di kurikulum, menganalisis terhadap kalender pendidikan, program tahunan, program semester, pembuatan silabus, dan sistem penilaian. Selanjutnya ada pula langkah-langkah dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus. Dalam tujuan khusus ini ada beberapa aspek seperti aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotorik. Dan selanjutnya
Tentukan kegiatan belajar mengajar. Jadi sebelum kita terjun ke dalam kelas untuk melakukan pembelajaran, kita harus menentukan terlebih dahulu kegiatan seperti apa yang akan kita lakukan di dalam kelas. Selanjutnya menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran seperti siswa dan guru. Ini menentukan alat dan bahan belajar seperti buku, papan tulis, dan alat-alat lainnya. Selanjutnya mengamati adanya fasilitas fisik, lalu merencanakan proses evaluasi dan pengembangan. Jadi kegiatan yang paling akhir yaitu kita harus merencanakan proses evaluasi dan pengembangan. Evaluasi kegiatan belajar seperti apa yang kurang, nah itu bisa dikoreksi kembali kemudian bisa ditambah. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Roma. Baik, yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya yang akan ditujukan pada kelompok sebelumnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafadilatul Mahmuda dengan NIM 2121010404. Di sini pertanyaan saya, dalam penyusunan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran dalam kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka apakah ada perbedaan? Terima kasih. Jadi apa sih perbedaan dari kurikulum 13 itu sama kurikulum Merdeka dan tujuan pembelajaran itu? Jadi dalam kurikulum 13 itu lebih ke pendekatan saintifik. Kalau kurikulum Merdeka itu lebih pendekatan kebebasan dan siswa. Jadi guru itu hanya menerangkan materi kepada siswa, selanjutnya itu diserahkan kepada siswanya. Seperti itu. Jadi ketika sudah praktek itu sudah ke siswanya, sudah peserta didik. Bisa dipahami Mas? Jadi dalam kurikulum 13 itu guru itu melakukan pendekatan saintifik. Terus untuk kurikulum Merdeka itu guru itu lebih ke memberikan materi kepada peserta didik, selanjutnya itu diserahkan kepada peserta didik untuk menerapkan bakat dan minatnya. Jadi ketika guru itu sudah menjelaskan materi, selanjutnya prakteknya itu langsung dilakukan oleh siswanya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya kembali mengenai penyusun tujuan dan materi pembelajaran. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Menambahkan punya bagian dari materi saya. Kan kalau misalnya K13 itu memakai pembelajaran saintifik. Tapi kalau kurikulum Merdeka memakai pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa disamakan antara murid satu dengan yang lainnya. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru juga perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil, karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Seperti itu. Bisa diulangi? Kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali, Bagaimana jika tujuan pembelajaran itu tidak sesuai ataupun dia berhasil tapi tidak sampai akhir? Terima kasih. jadi pertanyaannya Mbak Risma itu kan jika dalam menyusun tujuan pembelajaran itu tidak berhasil, bagaimana cara selanjutnya? Jadi sebelumnya kita itu kan ada evaluasi pembelajaran. Jadi ketika tujuan pembelajaran itu tidak berjalan dengan lancar atau tidak dengan
bisa dilakukan di akhir itu, ketika itu, jadi kita harus kembali lagi ke gurunya. Dalam RPD itu sudah ditentukan alokasi waktunya itu seperti apa, jam-jamnya itu bagaimana. Jadi ketika sudah ditentukan alokasi waktunya, kita jadi pendidik, seorang pendidik, kita harus mengetahui alokasi waktunya itu seperti apa dan harus konsisten dengan alokasi tersebut. Apakah bisa dipahami, Mbak? Berarti dari evaluasi tadi, misal tidak sesuai, kembali lagi ke peserta ke gurunya. Namun dari peserta didiknya tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ilmu yang mereka pelajari belum selesai. Intinya begitu. Dan nanti ketika evaluasi tersebut tidak terlaksana, kan kita sebagai guru di luar jam pelajaran bisa mengkondisikan, misalnya nih kerja kelompok nih. Jadi kan bisa antara guru dengan peserta didik. Jadi bisa pembelajaran di luar kelas lah, seperti itu, Mbak. Saya serahkan kepada fasilitator untuk mereview apa yang fasilitator sudah paparkan tadi. Baik, pada fasilitator saya silakan. Di sini saya sebagai presentator akan menanyakan kembali tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi. Saya tunjuk ya, Mbak Dea, apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran sehingga baik arti maupun jenisnya perlu dipahami betul oleh setiap guru atau calon guru. Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang harus dirumuskan oleh guru dalam pembelajaran karena merupakan sasaran dari proses pembelajaran. Baik, terima kasih Mbak Dea. Dulu nanti dan TIK, ujian internasional umum, nah sekarang menjadi kompetensi dasar istilah sekarang. Yang tersebut tujuan internasional itu sejatinya indikator itu. Nah ini kalau nanti direvisi gitu, ulang pertanyaan yang tadi. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran, apakah ada perbedaan antara kurikulum 14 dengan kurikulum merdeka sekarang? Jawabannya? Jawabannya? Kalau kurikulum 13 itu pendekatan saintifik, kalau kurikulum merdeka itu guru menekankan kepada murid. Ditanyakan ke materinya. Jadi gini, biar sama tidak selalu ngomong kurikulum merdeka belajar. Kurikulum kita masih kurikulum 13. Kurtilas itu ya. Singkatannya kan kurtilas, kurikulum 13. MBKM kalau perguruan tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau di madrasah kan Merdeka Belajar itu aja. Madrasah Merdeka kan. Jadi nama Merdeka Belajar itu bukan kurikulum. Kurikulumnya tetap kurikulum 2013. Se-Indonesia masih pakai itu. Nah, Merdeka Belajar itu ada dalam proses. Strateginya, pendekatannya. Apa sih artinya Merdeka Belajar? Bukan berarti merdeka nggak belajar. Ya, artinya guru diberi kebebasan untuk mengembangkan strateginya, pendekatannya di situ. Jadi jangan sampai keliru nih kurikulum Merdeka Belajar. Itu bukan kurikulum ya. Sudah berubah total. Kurikulumnya tetap kurikulum 2013 dan tidak ada nama nasional ya. Kurikulum 2013 yang sudah direvisi tahun 2018. Itu sekali lagi Merdeka Belajar itu artinya tadi guru termasuk peserta didik diberi kebebasan untuk mengembangkan ya apa yang dia miliki, skill-skill yang ada. Jadi kalau tadi ngomong pendekatan itu ada dalam orientasi Merdeka Belajar. Boleh pendekatannya pakai saintifik, nggak saintifik pun juga boleh. Kalau dulu K13 awal-awal kan harus itu pakai pendekatan saintifik. Sekarang tidak, boleh memakai saintifik, boleh bervariasi. Itu merdekanya itu di situ. Jadi guru juga mengembangkan, ya, mengembangkan proses pembelajarannya melalui berbagai strategi, metode ataupun
medianya, yang intinya itu untuk juga kualitas pembelajaran, untuk juga meningkatkan kualitas kemampuan peserta didik. Jadi nek materi tetap mengacu pada kurikulum 2013, sama punya kurikulum Merdeka Belajar. Enggak ada, yang ada yang Anda pegang itu yang dipakai se-Indonesia ya itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah beda materi K13 kurikulum Merdeka Belajar, yang pertanyaannya kurang pas karena duduk bandingan nih. Ketika kita menggunakan K13, diberi kesempatan untuk mengembangkan, memberi inovasi pada saat proses pembelajaran. Jadi merdeka itu ada di proses. Teman diberi kebebasan. Bukan berarti bebas nggak bikin RPP ya. RPP itu kewajiban jadi sebagai seorang guru. Saya sering dengar, jadi ngomongin kurikulum Merdeka Belajar. Taman Anda dapatkan di mana? Kan nggak kurikulum Merdeka Belajar itu kan ya karena menteri ganti punya apa? Punya kebijakan seperti itu. Di Kemenang sendiri malah belum ada. Tapi itu kan instruksinya Mas Nadiem, Kang Nadiem Makarim. Mereka bukan menteri dari Menteri Agama, tidak ada PMA khusus tentang itu. Tapi kita merespon apa yang menjadi apa kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu ya, tidak keliru ngomong kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu untuk diprosesnya, orientasinya ke sana. Ya, saya kira sudah clear ya. Silakan dilanjut. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan praktek membuat indikator dan tujuan pembelajaran. Silakan buka kurikulum K13 halaman 101, kompetensi inti dan kompetensi dasar ilmu pengetahuan alam kelas 4. Halaman 101. 3 titik atau 2 titik atau 4 titik sampai kompetensi inti nomor 3, kompetensi dasarnya nomor 3.1. Silakan membuat minimal 3 indikator. Minimal 3 indikator ya. Jadi tujuannya 3 tujuan. Silakan. isi soal, akhirnya dari situ juga kita ngomong apa tadi, kalau jatuh mungkin saya bukan orang IPA belajar IPA dulu masih MTS beda-beda juga istilahnya. Menjelaskan bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan dan fungsinya ya. Kalau KJ-nya itu misalnya panjang begini, sama halnya tatap mukanya 2 jam, kiranya agak tutup yang tahu kan sampean. Yang di hari aktif itu kan ada dalam semester ini sama ngajar berapa kali. Ini boleh dijadikan 2. Ada 2 RPP, 1 RPP atau 1 RPP untuk 2 kali pertemuan. Kalau ini menurut sampean yang tahu nanti materinya. Nggak harus habis 1 kali pertemuan. 1 kali pertemuan kalau 2 jam sebentar kalau CRT hanya 70 menit. Ya, bisa dibuat atau misalnya pertemuan 1 dan 2, KJ-nya 1. Indikatornya ditulis sebanyak itu. Karena RPP merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk 1 pertemuan atau jangan 1 semester. Nah, ini kan panjang ngomong tentang bentuk tubuh hewan, kemudian bentuk tumbuhan, kan bentuk ini dan mau angkot itu hidup mana? Kalau tumbuhan ada nggak bentuk tumbuhan nggak ada? Berarti kan bentuk tumbuhan dan fungsi apa namanya? Fungsi ikut mana? Fungsi nya ini kalau domir dalam bahasa Arab kembalinya kemana? Fungsinya fungsi apa? fungsi
Mestinya ada dua-duanya. Cuman sih kan tak pakai rumah. Kan panjang makanya nggak cukup kalau itu. Hanya 2 jam 1 kali sama 2 jam. 2 jam berturut-turut baru bisa selesaikan. Ayo untuk menjelaskan kabeh dan ada tingkat kesulitannya. Dari yang mudah, yang sedang, yang agak sulit kalau bikin indikator. Tapi soalnya juga begini, oke menjelaskan semuanya. Jelaskan fungsi tubuh, jelaskan organ tubuh hewan, semuanya jelaskan apa nanti. Murid harus diajari yang agak sulit juga.